Pada suatu hari, tepatnya di hari Senin, setelah aku pulang dari kuliah, seperti biasa aku terjebak dalam kemacetan jalan di kota Semarang. Tujuan dari perjalananku kali ini adalah untuk pergi ke rumah Lestari. Aku berharap bisa sampai di rumahnya dengan cepat dan tidak terlalu malam, karena setelah dari rumah Lestari, aku juga harus pulang ke rumahku malam ini. Hari itu, aku sangat bersusah payah untuk mendapatkan driver ojek agar bisa cepat sampai ke rumah Lestari. Di tengah-tengah perjalanan dalam kondisi macet, aku melihat jam yang ada di tanganku baru menunjukkan pukul 2 siang. Dalam hatiku berkata, wah, masih ada waktu ini untuk jalan sama Lestari. Setelah sampai di rumahnya, aku langsung mengetuk pintu, dan tak lama kemudian ternyata Amel yang membukakan pintu. Dia adalah adik kandung Lestari. Amel baru kelas 1 SMA, usianya juga baru 16 tahun. Dan untuk parasnya, memang Amel sedikit lebih putih, tinggi, dan cantik daripada Lestari. Lestari ada di rumah, Dek, tanyaku pada Amel. Mbak Lestari kan lagi pergi ke Depok sama ibu, barusan banget diantar sama ayah. Emangnya tadi Mas tidak dikasih tahu ya sama Mbak Lestari? Tanya Amel. Enggak tuh, tadi Lestari enggak kasih tahu Mas kalau mau pergi, jawabku. Oh gitu ya Mas, ya udah kalau gitu masuk dulu sini, istirahat di dalam, kata Amel. Iya Dek, makasih ya. Sekalian aku mau cas HP dulu buat nelpon Lestari, ucapku. Aku pun langsung masuk ke rumah mengikuti Amel. Awalnya di sini aku tidak mempunyai niat apa-apa. Niatku di sini hanyalah untuk beristirahat sebentar dan mengisi baterai HP-ku saja. Aku pun langsung duduk di kursi ruang tamu. Sementara itu Amel berjalan terus ke dapur untuk mengambilkan air minum untukku. Pada saat itu juga Amel lagi mengerjakan tugas sekolahnya, sebab di situ aku melihat buku-buku berserakan di lantai ruang tamu rumahnya. Beberapa saat setelah aku mengisi baterai HP-ku, aku langsung mencoba untuk menelepon Lestari. Di satu sisi, Amel juga sedang melanjutkan mengerjakan tugas sekolahnya. Saat sedang asik menelepon Lestari, di situ aku tidak sengaja melihat bola kembar yang bulat dan ada di balik baju. Pada saat itu, Amel mengerjakan tugas sambil rebahan. Aku pun yang duduk di kursi yang tidak jauh dari Amel bisa melihat dengan jelas penampakan bola kembar Amel itu. Memang sih, cuaca saat itu agak panas banget, jadi tak heran jika melihat Amel hanya memakai baju daster pendek di atas lutut. Sebelum lanjut ke ceritanya, mohon kesediaan teman-teman YouTube channel Cerita untuk like video ini dan subscribe channel Cerita. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Mari kita lanjut ceritanya. Saat itu, setelah selesai menelepon Lestari, aku mencoba bertanya dengan santai kepada Amel apa yang sedang dia lakukan itu. Ternyata dia sedang mengerjakan tugas bahasa Inggris dari gurunya. Di situ, aku mencoba menawarkan bantuan ke Amel untuk membantu mengerjakan tugas-tugasnya itu. Akhirnya, Amel pun menyetujuinya. Pada saat aku sedang sibuk mengerjakan tugas Amel, aku juga melihat sekilas perhatian Amel yang saat itu sedikit berbeda. Perasaanku di situ mulai tidak enak. Akan tetapi karena aku menganggap Amel ini anak kecil, jadi aku di situ masih santai saja. Setelah selesai mengerjakan tugas Amel, tiba-tiba ibuku menelponku. Beliau menanyakan sedang di mana aku, dan aku pun terpaksa berbohong kepada ibuku dengan menjawab aku lagi ada di jalan. Karena memang ibuku itu tidak menyetujui tentang hubunganku dengan Lestari dengan alasan berbeda agama. Setelah teleponan dengan ibuku selesai, aku pun bergegas pamit kepada Amel untuk pulang ke rumahku. Namun Amel saat itu menolak mengizinkan aku untuk pulang. Dia kembali memintaku untuk mengerjakan tugas-tugasnya lagi. Dia pun juga memintaku untuk menemaninya sampai ayahnya pulang. Ya ampun anak ini, kataku dalam hati. Dia juga mencoba menggodaku. Dia bilang aku jago bahasa Inggris. Mendengar ucapan itu keluar dari mulutnya dengan nada manja, membuatku jadi gugup dan gemetar. Apalagi saat itu Amel juga sambil memelukku dari belakang. Please mas, tolong bantuin Amel ya, sebab guru bahasa Inggrisku galak banget di sekolah,
pinta Amel dengan nada manjanya. "Maaf ya, Amel, ini sudah sore. Mas harus pulang karena sudah dicariin ibu," ucapku. Tanpa menghiraukan perkataanku, Amel terus memelukku dengan semakin erat sambil merayu agar aku jangan pulang dulu. Di situ, dia juga bilang kalau dia bakalan kasih hadiah ke aku kalau aku mau membantu mengerjakan tugas-tugasnya sampai selesai. Dan akhirnya, dengan berat hati, aku memutuskan untuk membantunya. Dan tanpa aku sadari, pelukan eratnya membuat timunku jadi berdiri tegak. Rasanya sangat panas sekali ruangannya. Dan aku pun bertanya kenapa AC-nya tidak dinyalakan. Dan Amel menjawab kalau dia dari tadi sudah mencari dan tidak menemukan di mana remote AC-nya berada. Karena kulihat dia masih banyak tugas, aku meminta izin untuk melepas bajuku agar aku tidak kepanasan. Dan aku juga membuka pintu yang berada di depan agar sirkulasi udaranya jadi lancar, tidak pengap ruangannya. Sesekali kulihat Amel sedang memperhatikanku. Kulihat juga dia mulai basah karena berkeringat. Setengah jam kemudian, aku sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya Amel. Akan tetapi, timunku masih saja berdiri dengan tegaknya karena banyak sekali pemandangan yang tak sengaja kulihat tadi. Saat itu, posisi dudukku bersila dengan kedua tangan di belakang untuk menyanggah tubuhku. Namun tiba-tiba Amel melompat dan duduk di pangkuanku. Karena kaget dan panik, aku pun refleks dengan cepat mundur ke belakang, sehingga saat itu membuat Amel hampir saja terjatuh. "Mas, kok menghindar sih? Amel kan cuma mau bilang terima kasih," tanya Amel. "Maaf Amel, tadi aku kaget ketika lihat kamu melompat, jadi aku refleks menghindar," jawabku. "Kenapa gitu? Memang Mas tidak suka ya?" sambut Amel lagi. "Kamu jangan aneh-aneh ya, nanti aku kasih tahu ibu dan kakakmu kalau kamu banyak ngomong dan genit sama aku," kataku memperingati Amel. "Kamu itu cerewet Mas. Kalau memang tidak suka, lalu kenapa timunmu bisa berdiri terus dari tadi?" Aku jadi deg-degan dibuatnya dan buru-buru membetulkan posisi timunku. Kebetulan saat itu aku sedang berdiri tepat di depan wajah Amel. Saat aku sedang sibuk membetulkan posisi timunku, tiba-tiba Amel memegang timunku. Aku jadi kaget sekaget-kagetnya. Lalu aku memegang tangan Amel dan dia berkata, "Mbak Lestari pernah pegang ini tidak Mas?" tanya Amel kepadaku. "Anak ini benar-benar nakal banget," ucapku dalam hati. Di situ, aku mencoba menenangkan diri dan bertanya kepada Amel apa yang dia inginkan. Dia hanya menjawab, dia hanya ingin memberikan hadiah kepadaku karena aku sudah membantu mengerjakan tugas-tugasnya. Setelah merasa lebih tenang, aku duduk kembali ke kursi dan mencoba mengemasi tasku. Akan tetapi, Amel mengejutkanku lagi. Dia duduk di sebelahku, wajahnya sangat dekat dengan wajahku. "Mas, ajarin Amel cara berciuman. Amel ingin tahu seperti apa rasanya berciuman. Kan belum punya pacar, jadi belum tahu rasanya ciuman itu seperti apa," pinta Amel kepadaku. Lalu di situ, aku pegang tangan Amel dan berkata, "Kamu siapa yang ngajarin kayak gini?" Dengan raut muka yang mulai masam, Amel menjawab, "Kan teman-temanku di sekolah udah pada punya pacar. Jadi kalau melihat mereka ciuman, terus pegang-pegangan." Terus sekarang Amel mau ngapain? Tapi Amel tidak menjawab apa-apa. Dia hanya mendekatkan wajahnya ke wajahku dan langsung mencium bibirku. Kali ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa menuruti setan yang selama ini menggelayutiku. Di situ, aku mencoba bertanya lagi. Dia belajar dari mana? Katanya, dia melihat teman-temannya melakukannya saat sedang belajar kelompok. Lalu aku bertanya, apakah dia mau melakukan hal yang sama seperti teman-temannya itu? Dan Amel memohon agar aku mengajarinya cara bercinta. "Mas, Amel pengen banget seperti mereka. Selama ini, Amel hanya melihat teman-teman main gituan sama pacarnya. Kayaknya enak banget Mas. Lihat aja, aku sampai tidak karu-karuan. Please Mas, kasih tahu Amel bagaimana rasanya Mas." Tanpa aku sadari, Amel langsung bermain tanpa menghiraukan perkataanku. Hari mulai beranjak sore ketika aku dan Amel selesai bermain di rumah Amel.
Kami telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain. Tawa kami memenuhi ruangan yang menciptakan kenangan indah dan tidak akan pernah terlupakan. Mas, aku senang banget hari ini. Kita main lagi lain kali ya, Mas, ujar Amel sambil tersenyum lemas. Pasti, Amel. Aku juga sangat senang bisa bermain sama kamu, Amel. Ya udah, hari sudah petang. Mas harus pulang dulu ya. Amel menatapku dengan wajah yang bersinar. Oke, Mas, hati-hati di jalan ya. Lalu Amel mengantarkan aku sampai ke depan pintu rumahnya. Terima kasih sudah datang ya, Mas, kata Amel. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai.